Teman, untuk KIP besaran bantuannya itu adalah berkisar antara 800.000 sampai dengan 1.400.000 per bulan ya, disesuaikan dengan akreditasi dari universitas dan jurusan yang teman-teman ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Umeras Channel. Teman-teman semua apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah selalu setia mensupport channel ini. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman yang belum support, langsung aja yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak terlewat informasi dari channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, banyak yang DM ke saya melalui TikTok, IG, WA, ataupun bertanya melalui channel ini yang meminta saran mana nih yang harus dipilih di antara program bantuan biaya pendidikan untuk melanjutkan kuliah. Nah, kita akan bahas hari ini ya teman-teman, biar teman-teman nggak galau lagi dan bisa memutuskan mana nih yang harus dipilih. Oke, bantuan dana pendidikan untuk kuliah yang disediakan oleh pemerintah itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama adalah KIP dan yang kedua adalah KJMU. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita cari tahu dulu yuk apa sih persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Nah, untuk KIP dan KJMU persamaannya adalah kedua-duanya merupakan program bantuan dana pendidikan yang diperuntukkan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah yang masuk dalam kategori layak sebagai penerima ya teman-teman. Nah, itu untuk persamaannya. Nah, untuk perbedaannya itu ada beberapa perbedaan utama. Nah, kita akan bahas 3 di sini ya teman-teman. Pertama yaitu dari siapa pemberi bantuannya. Nah, kalau untuk KIP, pemberi bantuannya itu adalah pemerintah pusat. Sedangkan untuk KJMU, pemberi bantuannya adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, kemudian untuk yang kedua, besaran bantuan teman-teman. Untuk KIP, besaran bantuannya itu adalah berkisar antara 800.000 sampai dengan 1.400.000 per bulan ya, disesuaikan dengan akreditasi dari universitas dan jurusan yang teman-teman ambil gitu. Nah, kalau untuk KJMU besaran bantuannya itu adalah sebesar 1.500.000 per bulan atau 9 juta per semester. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga adalah untuk KIP teman-teman hanya bisa mendaftar sebelum teman-teman itu diterima di kampus yang bersangkutan. Jadi teman-teman ini masih calon mahasiswa. Jadi teman-teman sudah mulai mendaftar. Nah, untuk saat ini pendaftarannya ini sedang dibuka nih teman-teman untuk KIP ya. Nah, sedangkan untuk KJMU teman-teman hanya bisa mendaftar setelah teman-teman diterima di universitas yang menerima KJMU. Nah, jadi kalau teman-teman sudah berstatus mahasiswa semester 1, itu teman-teman baru bisa mendaftar. Nah, untuk KJMU bukan hanya semester 1, tapi nanti teman-teman antara semester 1 sampai dengan semester 4 itu teman-teman masih bisa mendaftar. Nah, jadi jelas ya teman-teman perbedaannya. Yang ketiga, kalau KIP sebelum teman-teman itu diterima di universitas yang bersangkutan atau sedang dalam masa calon mahasiswa. Sedangkan kalau untuk KJMU ini teman-teman harus diterima dulu di universitas yang bersangkutan. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengetahui persamaan dan perbedaan di antara kedua bantuan tersebut, nah teman-teman sudah bisa memutuskan nih mana yang harus dipilih. Nah, tapi mana yang harus dipilih ini tergantung dari pertama teman-teman itu mau ngambil universitas dan jurusan apa nih teman-teman. Karena untuk KIP itu akreditasinya itu bisa A sampai dengan C ya. Jadi universitas dan jurusannya itu bisa A sampai dengan C. Sedangkan untuk KJMU itu akreditasinya itu harus A ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mendaftar di kampus atau universitas X ya,
kemudian jurusannya misalnya, jurusan manajemen, maka kampus atau universitas X tersebut akreditasinya harus A, dan jurusan manajemennya itu juga harus A. Karena untuk KJMU ketentuannya itu akreditasinya harus A, gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang memilih universitas dan jurusannya itu akreditasinya sudah A, maka teman-teman bisa memilih program bantuan yang KJMU karena sudah memenuhi kriteria akreditasinya yaitu A. Tapi kalau misalnya teman-teman universitas dan jurusannya itu akreditasinya adalah B atau C, maka mau tidak mau teman-teman harus memilih KIP. Seperti itu ya teman-teman. Nah, semoga video kali ini dapat lebih memberikan pencerahan buat teman-teman dan tidak membuat teman-teman jadi galau lagi. Tapi kalau masih ada yang ingin bertanya atau share mengenai KIP dan KJMU, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari saya kali ini. Terima kasih, semoga berguna dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.